Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ozan Java. Baik, kali ini kita akan membahas kisah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik. Baik, sebelum kita membahas, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan like share video ini. Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik adalah salah satu dari penyebar dakwah Islam di Pulau Jawa yang dikenal dengan sebutan Wali Songo atau Sembilan Wali. Sunan Gresik adalah termasuk yang pertama menyebarkan dakwah Islam di Pulau Jawa. Oleh karenanya, dia termasuk yang tertua di kalangan Sembilan Wali. Tercatat Sunan Gresik memiliki garis keturunan dari Rasulullah SAW melalui jalur Zainal Abidin yang menyambung kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah, bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi, dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Ada perbedaan pendapat terkait asal-usul biografi Sunan Gresik ini. Ada pendapat yang menyatakan beliau berasal dari Turki dan ada pendapat lain yang menyatakan berasal dari Kasan, sebuah tempat di Persia, sebagaimana tercatat pada prasasti makamnya. Sunan Gresik adalah seorang ahli tata negara. Ya wajar karena beliau adalah utusan dari Turki Utsmani, sehingga paham sekali terkait tata negara yang baik dan benar. Beliau juga menjadi penasehat raja, guru para pangeran. Jadi pada masa itu para pangeran atau anak raja sebelum naik tahta itu harus belajar dulu ke Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim terkait dengan ketatanegaraan yang baik dan benar. Jadi rasanya belum afdol kalau pangeran sebelum naik tahta belum belajar dulu ke Sunan Gresik. Makanya Sunan Gresik ini punya kedudukan yang luar biasa di Pulau Jawa ini. Sunan Gresik juga dermawan terhadap fakir miskin. Beliau dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Syekh Maulana Malik Ibrahim memilih desa Leran di Gresik untuk memulai dakwahnya. Pada tahun 1392 Masehi, beliau memulai menyebarkan agama Islam. Salah satu target dakwah Sunan Gresik adalah masyarakat di sekitar pelabuhan yang mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Biografi Sunan Gresik yang mengenalkan Islam dengan cara sangat mudah dipahami. Hal inilah yang akhirnya mengundang simpati masyarakat. Bahkan Raja Brawijaya, kalian tahu kan Raja Brawijaya, dari Majapahit juga turut simpati dengan Sunan Gresik. Luar biasa. Raja Majapahit itu memberikan kepercayaan kepada Sunan Gresik untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Beliau juga diangkat oleh Raja Brawijaya sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan. Selain dikenal sebagai seorang wali yang menyebarkan Islam, kakek Sunan Bonang dan Sunan Derajat ini juga menjadi seorang tabib. Beliau banyak mengobati masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah secara gratis. Sunan Gresik memanfaatkan kemampuan mengobati orang sakit sebagai strategi dakwah. Nilai-nilai yang mencerminkan Islam ia terapkan dalam praktek pengobatan ini. Dalam pengobatannya, Sunan Gresik tak membeda-bedakan golongan masyarakat. Golongan masyarakat kelas atas, menengah maupun yang di bawah di mata Sunan Gresik adalah sama. Inilah yang disukai oleh masyarakat. Keahlian mengobati orang yang sakit juga terdengar hingga telinga Raja Majapahit. Akhirnya Sunan Gresik diundang untuk mengobati istri raja yang sedang sakit. Tidak hanya itu, biografi Sunan Gresik juga mencatat bahwa beliau itu ahli juga dalam bertani. Beliau mengajarkan bagaimana cara bertani dan bercocok tanam yang bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal. Tentu saja Sunan Gresik memberikan ilmu-ilmu secara gratis, ilmu-ilmu pertanian secara gratis, luar biasa kan? Dengan menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan pribadinya, banyak masyarakat yang tertarik dengan Islam. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam tanpa ada paksaan. Biografi Sunan Gresik berikutnya yaitu beliau mendirikan pesantren di Desa Sembalo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
pesantren dijadikan sebagai pusat pembelajaran ilmu agama Islam. Selain pesantren, Sunan Gresik juga membangun masjid. Konon masjid yang bernama Masjid Pesucian ini adalah yang pertama dibangun di Tanah Jawa. Hingga kini masjid tertua di Pulau Jawa tersebut tetap digunakan sebagai sarana untuk beribadah. Nah, itulah sekelumit kisah dari seorang pemimpin Wali Songo periode pertama atau periode awal. Nah, menarik bukan kisah tokoh-tokoh yang berada di Tanah Jawa ini? Banyak yang nggak tahu sejarahnya seperti apa. Ternyata sejarahnya sangat luar biasa dan menginspirasi. Baik, selanjutnya kita akan bahas tokoh siapa lagi nih di channel ini. Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe channel Ozan Java agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.